pencegahan dan penanganan bencana. Jadi kalau ada bencana itu tidak ada pergi lihat saja, tidak bisa. Kalau yang namanya bencana, pergi lihat dan eksekusi supaya rakyat tidak boleh marah. Ya, dan itu kita harus lakukan, itu kita harus eksekusi, bukan pergi untuk pamer bahwa kepala daerahnya sudah akan lihat. No way. Terima kasih karena telah mendampingi kami untuk menyaksikan dan menyampaikan kepada calon-calon pemilih pada tanggal 27 November 2024 nanti. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh pasangan SBS HMS menggunakan APBD kita, menggunakan bantuan biaya dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan dari sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan moto uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Untuk rakyat tidak ada namanya mahal, dan untuk rakyat tidak ada namanya tidak ada uang. Oleh karena itu kami akan menggunakan postur anggaran yang menurut banyak orang mengatakan bahwa minim, tapi menurut kemampuan fiskal negara kita bahwa untuk kabupaten itu memadai, maka kami akan gunakan pertama untuk menunjang program di bidang pertanian. Karena daerah Kabupaten Melaka merupakan daerah tersubur di Pulau Timur. Oleh karena itu rakyat tidak boleh lapar di daerah yang subur seperti ini. Dan saya dan HMS berjanji kepada rakyat Kabupaten Melaka di hadapan Tuhan, didengar oleh Tuhan dan para leluhur, bahwa kami akan melaksanakan program pertanian dengan sesungguhnya tanpa ada basa-basi, di mana rakyat harus memadai untuk makan mereka karena di tanah yang subur ini. Alokasi anggarannya akan memadai sehingga inputnya memadai, prosesnya sesuai, maka outputnya akan kita dapatkan. Tapi kalau inputnya kita tidak berikan, prosesnya tidak kelihatan, terus mengatakan outputnya bahwa kita punya kewenangan begini, begitu, tidak bisa. Kita orang ilmuwan mengatakan bahwa sesuatu output itu karena ada input yang memadai, ada proses yang efisien, efektif, dan benefit, maka kita akan menghasilkan output sesuai dengan harapan kita. Itu di bidang pertanian. Yang kedua, di bidang kesehatan, kami akan melaksanakan kebijakan negara, yaitu total health coverage, di mana semua rakyat terlindungi untuk pembiayaan kesehatannya. Jangan sampai rakyat itu sakit, meninggal di rumahnya karena dia tidak punya uang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka kami akan menggunakan program nasional, yaitu total coverage di bidang kesehatan. Jadi semua rakyat terlindunginya. Ada metodenya, ada metode-metodenya, dan nanti kami akan laksanakan seperti yang pernah kami laksanakan pada tahun 2016 sampai 2001, di mana kami kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Yohanes Kupang, di mana semua pembiayaan yang diakibatkan oleh pelayanan kepada masyarakat Melaka, biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah dengan dialokasikan anggaran yang memadai di APBD kita berdasarkan persetujuan bersama dengan DPRD. Dan kami akan melanjutkan itu lebih bagus lagi karena kita telah berpengalaman pada tahun 2016 sampai dengan 2021. Dan pada saat kita merancang total health coverage, maka salah satu inputnya adalah di bidang sumber daya manusia. Ada fasilitas kesehatan, harus ada manusianya yang melayaninya, yaitu ada sumber daya manusianya yang harus diukur dari 4 elemen. Elemen yang pertama itu adalah jumlah tenaga kesehatannya harus memadai. Aspek yang kedua itu adalah kualitas daripada tenaga tersebut. Aspek yang ketiga adalah kompetensinya, keahliannya dari masing-masing tenaga tersebut.
Dan yang keempat itu adalah persebarannya. Mereka bersebar harus ditempatkan dengan indikator yang tepat sesuai dengan fasilitas kesehatannya. Sehingga kita akan perkuat SDM-nya. Kita akan perkuat. Supaya jangan kita rujuk pasien ke Atambua hanya karena kita tidak punya dokter. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Di negara kita yang sudah merdeka sekian tahun itu tidak boleh. Itu tidak boleh sama sekali. Kecuali memang rumah sakit kita kelas C, maka fasilitas yang ada itu kemampuan kelas C, itu kita kalau membutuhkan pelayanan di kelas B atau kelas A, ya itu pantas dan layak kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi itu ada di mekanisme dan tatanan. Maka kita akan urus supaya SDM ini baik. Sedangkan yang lain-lain itu untuk bidang kesehatan itu supaya memadai itu ada 6 elemen. Yang pertama tadi saya katakan SDM, yang kedua peralatan, yang ketiga perbekalan kesehatannya, yang keempat gedung dan infrastruktur penunjang lainnya, yang kelima sistem yang menunjang pelayanan yang berkualitas, yang keenam itu adalah pembiayaan dan penganggaran. Ada yang mengatakan kami sudah anggarkan, tapi pembiayaannya bagaimana? Misalnya kami sudah anggarkan untuk beli perbaiki lift, tapi anggarkan berapa? Anggarkan 5 juta, para perbaikannya 200 juta, ya sama dengan bohong itu namanya. Jadi harus pembiayaan dan penganggaran. Jadi kalau pembiayaannya 200, kau harus anggarkan 200. Tapi kalau kau hanya bilang, kami sudah anggarkan, yaitu 5 juta, ya itu hanya penganggarannya. Pembiayaan tidak bisa, karena tidak bisa memadai. Jadi harus ada komplit. Dan dia harus melayaninya 24 jam pada fasilitas-fasilitas kesehatan. Kita akan tata ini, dan dia punya rangkaiannya itu akan panjang. Kita menggunakan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan daerah yang sudah kita punya. Di bidang yang ketiga adalah harus ada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah itu urat nadinya, atau dalam ilmu kedokteran, kami orang ilmu kedokteran, adalah pembuluh darahnya, yaitu jalan raya dan jembatan itu harus dibuat supaya tidak ada perbedaan nilai uang antara satu wilayah dan wilayah yang lain. Sebagai contoh, kalau transportasinya dari Rinhat ke Betun itu sangat sulit, maka nilai 50.000 di Rinhat itu mungkin sama dengan nilai 20.000 atau 30.000 di Betun, karena nilai kemahalannya. Dia bisa beli katakan superminya 10 bungkus di Betun, tapi kalau dia beli di Rinhat mungkin dia hanya dapat 4 atau 5 bungkus. Namanya kesenjangan itu keuangannya. Maka kita harus terobos dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Di visi misi kami itu adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan infrastruktur pencegahan dan penanganan bencana. Jadi kalau ada bencana itu tidak ada pergi lihat saja, tidak bisa. Kalau yang namanya bencana, pergi lihat dan eksekusi supaya rakyat tidak boleh marah. Ya, dan itu kita harus lakukan, itu kita harus eksekusi, bukan pergi untuk pamer bahwa kepala daerahnya sudah akan lihat. No way. Pergi lihat, dan harus langsung eksekusi sehingga rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin bahwa di daerah ini ada pemimpin, karena pada saat ada bencana pemimpin datang dan untuk mati. Dan itu SBS dan HBS akan melaksanakannya dengan dukungan dari partai-partai yang anggotanya ada di DPRD.